Harap diam semuanya. Dalam 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi kewirausahaan tentang pengolahan usaha dan strategi kewirausahaan. Pertama, tentang pengolahan usaha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi kuliah saya tentang kewirausahaan mengenai pengolahan usaha dan strategi kewirausahaan. Pertama, pengolahan usaha. Perencanaan usaha adalah suatu cetak biru yang berisikan tentang misi usaha, rincian finansial, strategi usaha, dan peluang pasar. Perencanaan usaha mempunyai dua fungsi penting, yaitu yang pertama sebagai pedoman untuk mencapai keberhasilan manajemen usaha, dan yang kedua sebagai alat untuk mengajukan kebutuhan permodalan yang bersumber dari luar. Pengelolaan keuangan. Ada 3 aspek yang harus diperhatikan dalam pengelolaan keuangan. Yang pertama itu aspek sumber dana, yang kedua aspek rencana dan penggunaan dana, yang ketiga aspek pengawasan atau pengendalian keuangan. Ada bermacam-macam sumber keuangan dari sebuah perusahaan, yang bisa berasal dari dana yang berasal dari perusahaan sendiri, dana dari teman atau keluarga yang menanamkan modal, dana dari pinjaman, atau dana dari luar perusahaan. Teknik dan strategi pemasaran. Dalam pemasaran, ada kegiatan meneliti kebutuhan dan keinginan konsumen dan menghasilkan barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, guna untuk menentukan tingkat harga dan mempromosikannya, mendistribusikan ke tempat konsumen. Tujuan pemasaran adalah bagaimana barang dan jasa yang dihasilkan dapat disukai oleh masyarakat dan dibutuhkan dan dibeli oleh konsumen. Teknik dan strategi pemasaran. Dalam perencanaan pemasaran meliputi beberapa langkah, yaitu yang pertama menentukan kebutuhan dan keinginan pelanggan dengan melakukan riset pasar. Yang kedua memilih pasar sasaran. Ketiga menempatkan strategi pemasaran dalam persaingan. Ada 6 strategi pemenuhan permintaan dan lingkungan. Yang pertama yaitu dapat berorientasi pada pelanggan. Yang kedua kualitas. Ketiga kenyamanan. 4 inovasi. Yang kelima kecepatan atau respon keinginan pelanggan, seberapa cepat kita meresponnya. Dan yang keenam itu pelayanan dan kepuasan pelanggan. Produk memiliki siklus hidup yang terdiri dari tahap pengembangan, pengenalan, pertumbuhan, penjualan, kematangan, dan kejenuhan dan penurunan produk itu sendiri. Karena suatu produk itu tidak selamanya terkenal, dia bisa saja menurun trennya karena sudah banyak produk-produk baru. Dan harga. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan untuk menentukan harga antara lain biaya barang dan jasa yang dibutuhkan untuk memproduksi produk itu. Yang kedua, permintaan dan penawaran pasar. Yang ketiga, harga pesaing. Keempat, kondisi keuangan. Kelima, lokasi usaha. Keenam, bunga dan bentuk kredit. Promosi bertujuan yang pertama menginformasikan barang atau jasa yang dihasilkan oleh kita kepada konsumen. Yang kedua, membujuk konsumen agar mau membeli barang atau jasa yang dihasilkan dari produk kita. Yang ketiga, mempengaruhi konsumen agar tertarik terhadap barang atau jasa yang kita hasilkan. Ada beberapa jenis promosi. Yang pertama itu berupa iklan, bisa melalui media cetak atau elektronik, yang dimana bisa melewat internet atau media sosial. Yang kedua, promosi penjualan atau yang biasa disebut dengan pameran. Yang ketiga, wiraniaga dengan produk sampel ke konsumen. Contohnya seperti di mall-mall yang sering kita jumpai. Ketika kita datang ke sana, lalu karyawannya datang kepada kita dan menawarkan dengan memberikan beberapa sampel.
Berikutnya, pemasaran langsung, yaitu langsung menghubungi konsumen. Yang terakhir, itu humas, mempublikasikan barang melalui pamflet. Tips sukses berwirausaha ala Bob Sadino. Bob Sadino adalah seorang pengusaha asal Indonesia yang berbisnis di bidang pangan dan peternakan. Ia adalah pemilik dari jaringan usaha Kemfood dan Kemcik yang terkenal. Ini adalah beberapa tips dari Bob Sadino dalam memulai wirausaha. Yang pertama adalah buatlah strategi yang baik dan matang. Di sini kita harus mengetahui bahwa ketika kita menjalankan sebuah bisnis atau usaha, terutama untuk skala menengah ke atas, dibutuhkan sebuah strategi dan perencanaan yang baik dan juga matang, agar usaha kita dapat berkembang menuju level yang lebih baik. Yang kedua, kenali pesaing-pesaing Anda. Dengan mengenali pesaing-pesaing kita dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan produk kita. Dengan mengenal pesaing, kita akan mengetahui apa yang hal yang harus dilakukan dan tidak perlu dilakukan untuk membuat produk kita semakin berkembang lagi. Yang berikutnya, hemat biaya operasional bulanan. Ketika Anda mengembangkan usaha agar menjadi lebih besar, Anda tidak harus mengeluarkan biaya lebih besar atau lebih banyak, terutama untuk hal yang tidak perlu, karena itu dapat memboros. Hemat biaya operasional bulanan. Kita klik gimana? Stop. Hemat biaya bulanan. Ketika Anda mengembangkan usaha agar menjadi lebih besar, Anda tidak harus mengeluarkan biaya lebih besar atau lebih banyak, terutama untuk hal-hal yang dirasakan tidak perlu. Karena para pelaku usaha tidak mesti mengeluarkan biaya yang besar dalam hal operasional saat awal usaha dibuka. Yang terakhir, survei harga pasar. Jika Anda ingin mengembangkan usaha Anda menjadi lebih baik lagi, Anda sudah seharusnya mengetahui nilai harga pasar secara umum, real time, dan lebih lengkap. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui harga pasar yang sebenarnya dan mengetahui harga secara tepat dari waktu ke waktu. Tips ini saya dapatkan tips berikut dapat Anda cari pada Anda dapat mengetahui tips lebih lanjut dengan cara mengklik artikel di bawah. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada baik itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata dan kalimat, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.